Singkat cerita, selesai rapat, Chow Mu datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Chen Jiajun. Dan saat itu, Chen Jiajun lagi tidur. Chow Mu langsung terpesona padanya. Tepat saat dia mendekatkan wajahnya untuk mengagumi ketampanannya, tiba-tiba Chen Jiajun terbangun dan sontak membuat Chow Mu menjauh dengan canggung dan malu. Jiajun tetap ceria terlepas dari insiden itu. Dia dengan setia menunggu Chow Mu kembali dan menjaga jam tangan Chow Mu dengan baik. Namun karena dia harus dirawat di rumah sakit, jadi dia butuh bantuan Chow Mu untuk mengambilkan barang di rumahnya. Dan dengan senang hati Chow Mu membantunya. Sepertinya dia hidup sendirian dan itu membuat Chow Mu khawatir tidak ada yang menjaga Jiajun dengan kondisi yang sekarang. Dalam perjalanan pulang, Hardy mendadak sangat khawatir karena Shinji terlihat kesakitan. Hardy sangat khawatir jika Shinji terkena hipoglikemia, sebab itu biasanya efek pasca operasi. Kemudian Hardy menawarkan akan membelikan coklat untuknya, tapi Shinji menolak karena dia ingin membelinya sendiri dan meminta Hardy berhenti di minimarket terdekat. Dan tanpa disadari, saat itu Min Hui dan Chuan Chuan berada di minimarket tersebut. Lalu Min Hui mendapat telepon dari Dr. Zhao, dan karena sinyalnya kurang bagus, Min Hui bilang pada Chuan Chuan untuk keluar sebentar dan meninggalkan Chuan Chuan di dalam. Hal itu membuat Chuan Chuan bertemu dengan Shinji dan mereka bermain bersama dengan riang gembira. Lalu akhirnya Chuan Chuan kalah karena kehabisan peluru. Akan tetapi Chuan Chuan dengan lucu menolak mengaku kalah karena mominya bilang kalau Chuan Chuan adalah pahlawan superhero. Lalu Chuan Chuan memperlihatkan halter jantung yang terpasang di dadanya tersebut. Shinji langsung terdiam karena tahu Chuan Chuan menderita penyakit jantung dan sudah melakukan operasi jantung di usia yang masih sangat muda. Shinji menjadi prihatin karena tahu kondisi Chuan Chuan, dan Shinji menghibur Chuan Chuan lalu berkata bahwa dia adalah pahlawan superhero. Chuan Chuan akhirnya memaafkan Shinji karena sudah menindas Papa Zhao, dan dari pembicaraan itu Shinji jadi tahu kalau Dr. Zhao bukanlah ayah dari Chuan Chuan. Karena Chuan Chuan bilang jika ayahnya pergi ke tempat yang sangat jauh. Chuan Chuan mengira ayahnya sudah meninggal dunia. Dengan adanya fakta ini, Shinji jadi curiga jangan-jangan Chuan Chuan adalah anaknya. Shinji menanyakan hari ulang tahun Chuan Chuan. Tetapi semua itu berhasil digagalkan oleh Min Hui. Tak berhenti di sana, Shinji terus mengejar Min Hui dan menanyakan hal yang sama. Dan akhirnya Min Hui memberi jawaban pada Shinji dan membuat Shinji terdiam dan melepaskan mereka. Di rumah sakit, Dr. Zhao curiga dengan pembicaraan Shinji dan Min Hui tadi dan langsung menanyakannya. Akhirnya Min Hui berterus terang dan mengakui siapa Shinji dan apa hubungannya dengan Chuan Chuan. Sebenarnya dulu saat dia mengetahui bahwa dia sedang hamil, Min Hui sempat punya niat untuk menggugurkan janinnya, tapi dokter tidak mengizinkannya karena saat itu usia kandungannya sudah lebih dari 3 bulan dan akan beresiko jika dilakukan aborsi. Dan akhirnya Min Hui pun memutuskan untuk melahirkannya tanpa sepengetahuan Shinji. Dan saat dia mengetahui bahwa Chuan Chuan didiagnosa kelainan kantung jantung bawaan dan masa-masa sulit itu bisa dilalui Min Hui seorang diri. Singkat cerita, di perusahaan Bai'an, Pak Ding sedang menggoda Min Hui dan Min Hui langsung memberinya pelajaran. Setelah itu, Min Hui melihat hasil pemilihan siapa yang berhasil bekerja sama dengan rumah sakit Jiaren dan betapa kagetnya saat dia mengetahui jika perusahaan Bai'an gagal memenangkan kerjasama itu. Min Hui tak terima mereka kalah tanpa alasan yang kuat. Akhirnya Min Hui pun langsung pergi untuk menemui Shinji. Saat itu Min Hui ingin meminta penjelasan dari Shinji karena proyek milik perusahaan Gaochou
adalah proyek yang masih setengah jadi. Ditambah proyek tersebut adalah sistem bedah jantung cerdas. Tetapi Shinji tidak bisa memberikan jawaban sebab hasil tersebut adalah dari pemungutan suara. Dan saat itu Shinji bertemu dengan Lin dan Pak Cheng di sebuah bar. Namun pertemuan mereka membuat Shinji curiga jika Lin dan Pak Cheng sudah melakukan sebuah kecurangan. Shinji dan Hardy langsung bergegas menyelidikinya. Keesokan harinya, Minhui sedang memata-matai Dekan Pu. Dia adalah atasan di rumah sakit Jiaren. Namun saat dia sedang mengintip, tiba-tiba ada orang menepuknya dari belakang. Minhui refleks dan langsung melintir orang tersebut. Namun ternyata dia adalah Shinji. Dan dari kejadian itu malah membuat bajunya Minhui robek dan Shinji segera memberikan jasnya pada Minhui untuk menutupi bajunya yang robek. Sama halnya dengan Minhui, ternyata Shinji juga mencurigai Dekan Pu dan ingin menyelidiki tentang Dekan Pu. Setelah menyelidiki, mereka mengetahui kalau Dekan Pu dan istrinya membeli sebuah apartemen dengan harga di atas kemampuan mereka berdua secara cash. Di sisi lain, Hardy menyelidiki semua kartu pemungutan suara dan mengeceknya di beberapa analisa tulisan tangan. Akhirnya mendapatkan fakta bahwa beberapa kartu ditulis oleh orang yang sama. Dan Shinji paling curiga pada Lin Si Yue karena kejadian di bar tadi jelas-jelas mereka menyuap Dekan Pu. Alih-alih menyuruh Hardy, kali ini Shinji akan menyelidikinya sendiri. Keesokan harinya, Minhui mengikuti Dekan Pu dan istrinya. Dia berada di sebuah mall dan pergi ke tempat showroom mobil mewah dan toko baju. Saat Dekan Pu masuk ke ruang ganti, Minhui langsung menguping Dekan Pu yang sedang menelpon Lin Si Yue. Namun tiba-tiba pintunya terbuka. Kemudian ada seseorang yang menarik Minhui ke ruangan sebelahnya. Minhui tak sengaja memeluknya dan meninggalkan bekas lipstik di baju orang tersebut. Dan tak disangka orang tersebut ternyata adalah Shinji. Dan di saat itulah Minhui baru mengetahui jika Shinji juga mencurigai Dekan Pu. Bahkan Shinji sebenarnya mendukung proyek perusahaan Baian. Setelah itu, Minhui dan Shinji mengobrol di sebuah kafe. Minhui sedang membicarakan perihal Dekan Pu. Bahkan dia juga mengajak Shinji untuk bekerja sama dengannya karena dia tahu Lin Si Yue itu orangnya seperti apa. Karena dulu dia pernah magang di perusahaan Gaozhou bersama Lin Si Yue. Dan selain itu, ini pertama kalinya Shinji mengikuti tender di kota Bingshan. Shinji pasti tidak ingin nama baik perusahaannya tercoreng karena masalah ini. Awalnya Shinji ngotot menolak sambil mengungkit-ungkit kesalahan padanya di masa lalu. Akan tetapi akhirnya dia setuju. Keesokan harinya, Cao Mu datang ke rumah sakit untuk menjenguk Jia Jun. Akan tetapi dia melihatnya sedang melatih otot seorang pasien lain dan membuat para wanita tergila-gila. Bukan cuma para perawat, tapi Cao Mu pun ikut tergila-gila dengan ketampanan Jia Jun. Dan sepertinya Jia Jun juga tertarik pada Cao Mu.